Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beriandian, NPM 19510210002 dengan prodi S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2019 dan rekan saya yaitu Saya Resilia Salsabila dengan NPM 1951021024 jurusan Ekonomi Pembangunan. di sini kita akan membuat contoh interview antara calon pegawai dengan pihak HRD yang akan mengetes calon pegawainya. Di sini kita akan memulai dengan kita mengambil perusahaan yang bernama CV Anida Pratama. CV ini bergerak di bidang pemborong dan kontraktor jalan yang beralamatkan di Jalan Kiwi nomor 8 Kedaton, Bandar Lampung dengan kode pos 35147. Baik, kita akan melanjutkan. Dimulai dari interview. Di sini saya akan menjadi calon pegawai yang mengikuti rekrutmen dan Resilia yang menjadi pihak HRD yang akan menilai calon pegawai yang ikut tes. Baik, kita mulai ya. Coba di sini, coba Anda perkenalkan diri Anda sebelumnya. Sebelumnya, hello, my name is Muhammad Deriandian. You can call me Deri. I'm from Lampung. Saya tinggal di Bandar Lampung, di Jalan Kiwi nomor 8. Dan saya lulusan dari S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung dengan IPK 3,5. Di sini saya berniat untuk mendaftarkan diri di perusahaan CV Anida Pratama karena menurut saya cocok dengan perusahaan ini karena perusahaan ini seperti hobi saya yang suka menganalisis tentang perekonomian, karena di sini juga di CV Anida Pratama ini juga kita membahas tentang pembangunan perekonomian seperti jalan gitu, seperti itu juga kan itu akan dibahas, saya ingin merasakan turun lapangan langsung tentang pembangunan. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya ketahui tentang CV Anida Pratama ini adalah perusahaan ini bergerak di bidang pemborongan atau kontraktor, terutama pemasangan instalasi listrik, dan perusahaan ini juga berkembang di developer real estate dan merencanakan membangun serta memperbaiki bangunan-bangunan, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga-dermaga, irigasi, dan telepon, gas, dan air ledeng. Tentunya menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk di dalamnya berdagang impor-ekspor, perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atau atas tanggungan pihak lain. Menurut saya juga, yang saya ketahui perusahaan ini juga bergerak melakukan usaha-usaha sebagai laveransir, grosir, distributor, dan perwakilan atau agen perusahaan-perusahaan lainnya. Yang saya tahu seperti itu saja. Baik, berarti Anda sudah mempelajarinya ya? Sudah tahu ya? Sudah tahu lah ya. Iya Bu, saya sudah mempelajari karena sebelum interview kita juga harus tahu prospek perusahaan ini seperti apa, berkembang di bidang apa, karena kita juga sebagai calon ingin bekerja di sesuai hobi kita, sesuai skill kita, jadi tidak main-main. Terus, selanjutnya, kenapa tertarik
melamar pekerjaan di sini Anda? Saya tertarik bekerja di sini, Bu. Karena sesuai jurusan saya, ekonomi pembangunan. Di sini kita juga belajar tentang pembangunan-pembangunan, walaupun saya hanya belajar tentang teori, tentang ilmu ekonominya, tapi saya juga ingin menjalankan seperti langsung turun ke jalan, tekniknya seperti apa. Itu yang saya ingin pelajari. Jadi sambil saya menganalisis tentang pembangunan perekonomian, saya juga mungkin pembangunan saya juga bisa mempelajari cara membangunnya. Jadi memperluas daya pikir saya seperti itu. Baik. Dan perusahaan ini juga memang terkenal dengan perusahaan berakreditasi A. Artinya berakreditasi A itu yang saya dengar-dengar perusahaan ini sangat konsisten dalam memperlakukan karyawan, dalam mengasih kedisiplinan, kejujuran. Perusahaan ini sangat tegas dalam hal seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Dan perusahaan ini juga banyak dikenal orang, bahkan sampai banyak yang mencari perusahaan ini untuk dipergunakan. Seperti itu. Baik, jadi misalnya ya, Anda keterima nih di perusahaan. Nah, pas Anda masuk, ternyata ada salah satu rekan Anda yang lagi sedang berkonflik dengan yang lainnya. Nah, gimana Anda cara mengatasinya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut saya akan melakukan seperti pegawai yang lainnya tentunya. Atau bisa juga saya sebagai karyawan yang ingin membuat damai, pertama-pertama saya cari dulu masalahnya seperti apa, karena kita sebagai karyawan yang lain ingin membantu memecahkan konflik tersebut. Karena jika ada konflik di perusahaan, tidak akan membuat kita menjadi nyaman untuk bekerja di situ. Jadi saya juga sebagai karyawan ingin saling sesama pegawai itu saling tentram, rukun, ramah, karena agar pekerjaan kita juga berjalan gitu. Kita cari dulu konfliknya apa, kita pecahin masalahnya. Jika sudah sama-sama tidak bisa bermaaf-maafan, saya sebagai pegawainya, yang penting saya sudah berusaha membantu memecahkan konflik. Jika tidak ya udah berarti sudah bukan urusan saya. Kita sebagai pegawai ya udah diam aja selagi tidak mengganggu pekerjaan kita, tidak apa-apa. Jika sudah mengganggu, mungkin kita bisa langsung melaporkan ke atasan untuk mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, cukup bagus jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan atau posisi ini? Sebelumnya, saya melamar di posisi di bagian pengawas pembangunan jika ada proyek yang sedang berjalan. Karena di awal saya ingin melihat secara langsung tentang pembangunan. Seperti membuat jalan, seperti pembagusan gedung-gedung, material, saya ingin mempelajari semuanya agar saya bisa menganalisis. Kembali lagi, saya jurusan ekonomi pembangunan. Dan di posisi ini, saya ingin melamar di posisi ini karena saya ingin belajar kembali tentang pembangunan. Seperti itu saja, Bu. Sudah cukup. Cukup. Misal Anda keterima nih di perusahaan ini, ternyata di hari itu di hari itu juga Anda tuh ini kerjanya lembur. Bagaimana Anda menyikapinya? Tapi ini mendadak ya lemburnya gitu. Biasanya kan ada jadwalnya tuh entah di akhir tahun atau di akhir bulan gitu kan. Biasanya kan akhir tahun tuh.
Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Hmm. Saya akan menyikapi dengan baik sebagaimana saya masih karyawan baru, tentunya saya punya semangat yang tinggi dibanding yang lain. Mempunyai motivasi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Tentunya saya akan senang hati karena saya sudah siap bekerja, tentunya saya harus menerima resiko yang akan saya lewati saat saya bekerja. Itu aja, Bu. Apa yang Anda lakukan jika berada dalam tekanan pekerjaan? Yang saya lakukan jika saya tertekan dalam pekerjaan yaitu saya akan mengistirahatkan diri saya terlebih dahulu. Saya cari permasalahan di diri saya apa yang membuat saya tertekan. Kita lakukan perdamaian di dalam diri kita sendiri. Jika emang sudah terlalu tidak bisa ditoleransi, lebih baik mau nggak mau lebih baik kita resign dari pekerjaan itu, karena jika kita lanjutkan akan merusak diri kita sendiri dan pekerjaan kita juga tidak akan bagus. Seperti itu, Ibu. Kan di umur Anda kan masih muda ya. Nah, masih di tahap soal percintaan, masih mencari-mencari calon. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Anda punya masalah dengan percintaan sama pacarnya, entah pacarnya nikah sama orang lain atau apapun lah pokoknya, kan pasti biasanya orang-orang kan galau segala macem gitu kan. Apa sih moodnya lagi jadi nggak baik gitu. Nah, gimana Anda cara ngatasinnya? Kan itu mengganggu pekerjaan sih. Jika saya berada di posisi seperti itu, saya menerapkan prinsip dalam hidup saya yaitu profesional. Dalam arti saya tidak akan mencampuri urusan kehidupan percintaan saya dengan kehidupan pekerjaan. Walaupun susah, walaupun saya orangnya mut-mutan, tapi saya akan selalu berusaha untuk pekerjaan saya akan lebih baik. Seperti itu. Misalnya lagi nih, misal Anda keterima nih, Anda pengen gajinya tuh berapa? Apa yang Anda harapin? Berapa jumlah yang diharapin? Tentunya untuk gaji, siapa yang tidak menginginkan gaji lebih tinggi, Bu? Tapi di sini namanya masih karyawan baru, mungkin kinerja saya masih dilihat juga. Jadi untuk gaji mungkin ya syukur-syukur, kalau tinggi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting saya semangat kerjanya, tapi tentunya gaji seenggaknya saya harus sesuai UMR, karena ya standar gaji itu ya UMR, seperti itu. Cuma untuk lebih ya syukur-syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting yang saya utamain yaitu semangat dalam bekerja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Saya sangat menerima kritikan dengan baik, karena kritikan yang membuat dan membangun pribadi diri saya sendiri agar lebih baik. Saya selalu menerima dengan lapang dada, asal kritikan itu sopan dan baik dan membuat saya akan lebih maju ke depannya. Seperti itu, bukan penghinaan. Terima kasih. Baik. Anda kan Anda kan awal kan belum ngejelasin tuh kelebihan sama kekurangan Anda. Coba Anda sebutin kelebihan sama kekurangannya Anda. Kelebihan dari dalam diri saya sendiri adalah saya memiliki sifat yang sangat giat dalam mengerjakan sesuatu. Saya juga tentunya orang yang rajin, dan saya sangat ingin mau belajar bagaimana caranya agar diri saya menjadi lebih baik. Dan saya juga tekun, saya disiplin, saya jujur, tentunya jujur yang paling utama, karena percuma kalau pintar tapi tidak jujur, itu sangat tidak terpakai.
Kekurangan dalam diri saya sendiri adalah saya orangnya mudah terpengaruh, saya orangnya suka tidak bisa mengontrol posisi saya saat saya lagi sedih. Itu aja sih, selebihnya saya selalu semangat dalam hal baru, tentunya mencari uang, siapa yang tidak semangat. Baik. Eh, Anda tipe orang yang melakukan pekerjaan itu dengan segera atau ditunda dulu atau bagaimana? Ya, sesuai dengan pertanyaan Ibu sebelumnya, kelebihan saya adalah rajin, jadi saya tidak suka menunda pekerjaan terlalu lama. Kalau bisa saat itu saya kerjakan, kenapa tidak? Bagus. Eh, Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Rencana saya 5 tahun ke depan adalah jika saya diterima di perusahaan ini dan saya akan bertahan di 5 tahun ke depan, saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini dan saya juga akan semakin giat karena 5 tahun ke depan mungkin saja saya sudah mempunyai ilmu yang sangat banyak dan tentunya saya ingin menjadi orang yang lebih sukses dari saya yang sebelumnya, itu tentunya Bu. Dua pertanyaan lagi ya. Baik, Apakah Anda bersedia jika ditempatkan di luar kota? untuk itu saya sudah bersedia sesuai dengan lowongan pekerjaan ini. Ada kutipan bersedia ditempatkan di mana saja. Tentunya saya sudah siap untuk ditempatkan di mana saja. Tapi jika berkenan, saya akan lebih senang jika saya tinggal di kota saya sendiri, yaitu di Lampung. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Tentunya saya bersedia karena dengan tanggung jawab yang lebih besar membuat diri saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan membuat diri saya menjadi semangat, membuat diri saya mempunyai pengalaman baru di dalam hidup saya. Sudah itu aja, Bu. Baik. Terima kasih atas jawaban interviewnya. Ya sudah cukup baik, udah lumayan baik menjawab pertanyaan interviewnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa selanjutnya. Nanti ditunggu aja hasilnya. Nanti diinfoin lagi, dihubungi lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya akan menunggu kabar baiknya. Semoga saya diterima di perusahaan ini. Terima Amin. kasih. Sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itulah tutorial cara interview yang baik dan benar menurut versi kami. Di sini kami membuat tugas pengganti kuis, yaitu membuat video tutorial yang telah kami buat. Jika ada kesalahan kata, kekurangan dalam interview yang lebih baik, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Beriandian, NPM 195102102, Dan dengan saya, Resila Sasabila, dengan NPM 1951021024. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.